Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi kuliah setelah kalian menjalani ujian tengah semester pada bulan lalu. Kita akan melanjutkan mengenai sifat zat murni. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review sebentar mengenai apa yang sudah kita pelajari bulan yang lalu sebelum ujian tengah semester, kemudian yang akan kita pelajari nanti. Jadi kita sudah mempelajari sifat-sifat zat murni berupa apa itu zat murni, apa fase zat murni, bagaimana proses perubahan fasenya, kemudian diagramnya seperti apa. Ini juga sudah masuk ke ujian tengah semester. Kemudian bagaimana permukaan dari pressure, tekanan, volume, dan temperatur. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke sifat tabel sifat. Kemudian pertemuan yang akan datang mengenai gas ideal dan dua yang lainnya menyusul pertemuan-pertemuan yang lain lagi. Oke, tabel sifat zat. Jadi tabel sifat zat itu apa sih? Gunanya untuk apa? Apa pengertiannya? Jadi hubungan antara sifat zat biasanya terlalu sulit untuk dinyatakan dalam persamaan sederhana. Maka dari itu, untuk dipergunakan alat bantu berupa tabel sifat zat. Nah, sifat zat yang ditinjau ini hampir sama kayak kemarin PVT, P tekanan atau pressure, T temperatur, kemudian V volume, kalau kecil berarti spesifik. Kemudian ada energi internal spesifik atau U kecil. Kemudian ada entalpi spesifik H kecil, kemudian entropi spesifik S kecil. Kita sudah mempelajari PVT kemarin, minggu-minggu yang lalu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari entalpi spesifik dan entropi. Ya, pertama entalpi. Apa itu entalpi? Jadi entalpi adalah penjumlahan energi internal atau U dengan perkalian antara tekanan dan volume atau PV. Dilambangkan dengan H entalpi atau H kecil entalpi spesifik. Jadi kalau entalpi saja adalah H besar atau H kapital, sedangkan H kecil itu adalah untuk entalpi spesifik. Perhitungannya adalah H sama dengan untuk yang kapital itu ya U-nya juga kapital, kemudian ditambah P kali V. Nah, satuannya kilojoule. Sedangkan spesifik ya, jadi kalau spesifik kalian ingat materi-materi yang lalu, kalau spesifik itu hurufnya kecil dan dibagi massa. Maka dari itu di sini satuannya menjadi kilojoule per kilogram. Di sini juga menjadi U kecil, energi internal spesifik, kemudian ditambah P dikali V. V kecilnya juga volume spesifik. Kemudian entropi ini akan dipergunakan saat mempelajari hukum termodinamika kedua. Nanti akan kalian pelajari mata kuliah yang lain yang lebih spesifik. Kalau kimia fisika ini hanya dasar-dasarnya saja. Kemudian tabel sifat yang akan kita pelajari ada beberapa. Jadi ada tabel sifat air. Ada yang namanya tabel A4. Jadi kalau kalian misalnya mencari di referensi lain, itu bisa kalian cari saja tabel A4, A5, A6, A7. Ini sudah ada kegunaannya masing-masing. Nah, tabel sifat air itu bagaimana rinciannya? Ini ada tabel A4. Itu untuk campuran cair uap jika diketahui temperaturnya. Jadi misalnya kalau di soal atau kalau misalnya kalian nanti kerja di industri atau di lab, kalau kalian sudah tahu temperaturnya, maka kalian bisa mencari tabel sifatnya di tabel A4. Ini campuran cair dan uap ya. Kalau tabel A5 itu campuran cair dan uap jika diketahui tekanannya. Jadi kalau misalnya kalian
Misalnya memanaskan air kemudian sudah menjadi uap, kemudian kalian sudah tahu tekanannya nih berapa bar, maka dari itu kalian tabel sifat airnya pakai A5. Kemudian tabel A6 uap superheat, ini kalian sudah kemarin sudah belajari apa itu superheat ya, berarti yang dipanaskan terus tunggu sampai 300 derajat Celcius itu superheat. Kemudian tabel A7 itu kalau berbentuk cair. Jadi ini kalau digambarkan diagram grafiknya atau grafiknya ya. Jadi di sini daerah campuran P adalah P saturasi, kemudian T sama dengan T saturasi atau jenuh. Kemudian bisa menggunakan tabel A4 jika diketahui temperaturnya. Kemudian tabel A5 jika diketahui tekanannya. Kemudian di sini ada daerah superheat, berarti hanya uap saja yang dipanaskan. Menggunakan T sama dengan T saturasi, P lebih kecil dari P saturasi, atau seperti ini. P sama dengan P saturasi, T lebih kecil daripada T saturasi. Yang bisa digunakan adalah tabel A6 ya. Jadi kalau superheat pakainya tabel A6. Selanjutnya adalah daerah cair, jadi hanya cair saja, tidak ada uapnya, yaitu T sama dengan T saturasi, tekanan lebih besar daripada tekanan saturasi atau jenuh, atau seperti ini kebalikannya. Nah, ini bisa dicari sifat airnya untuk tabel A7. Jadi ini grafiknya dibaca ketika kalian sifat airnya di mana nih, masih berupa cair atau campuran atau hanya uap saja. Nah, itu bisa dilihat tabelnya. Nah, daerah uap superheat yaitu suatu keadaan terdapat fase pada fase uap superheat jika P lebih kecil daripada P saturasi atau jenuh pada T tertentu. Kemudian T lebih besar daripada T saturasi pada P tertentu. Kemudian volume spesifik lebih besar daripada volume spesifik gas pada P atau T tertentu. Begitu juga energi internal spesifik dan entalpi spesifik. VUH untuk P dan T tertentu dilihat di tabel A6. Jadi bisa dilihat di A6 karena ini superheat. Jadi V untuk volume spesifik, U untuk energi internal spesifik, H untuk entalpi spesifik. Nah, ini contohnya tabel A6 sebagian. Jadi kalau kalian nanti cari referensi, cari saja tabel A6 superheat water atau superheat cair. Yang lebih jelas tabelnya ini hanya sebagian kalau kalian mau cari keseluruhannya. Jadi yang diketahui temperaturnya di sini derajat Celcius. Misalnya 200. Nanti ada contoh soalnya ya. Ini hanya misal saja. Misalnya suhunya ada di 200. Maka volumenya volume spesifiknya sekian, energi internal spesifiknya sekian, H-nya sekian, dan yang lain-lainnya. Ini kalau tekanannya sekian. Nah, jadi ada tekanannya masing-masing. Nah, itu hanya sebagian saja untuk tabel A6. Nanti ada contoh soalnya. Nah, sifat saturasi, apa itu sifat saturasi? Yaitu misalnya sini P1, jadi P saturasi, tekanan saturasi pada temperatur tertentu. Kemudian T1, yaitu temperatur saturasi pada tekanan tertentu. Kemudian subscript F, jadi F seperti ini ya, F di bawah kecil, sifat zat pada kondisi cair jenuh. Jadi ini F untuk cair jenuh. Kalian bisa lihat lagi apa itu cair jenuh. Kemudian subscript G, ya, sifat zat pada kondisi uap jenuh, jadi uap saturasi. Contohnya di sini adalah V
Kemudian F-nya subscript-nya di sini, jadi artinya volume spesifik pada cair jenuh. V, kemudian G kecil di bawah, volume spesifik pada uap jenuh. Jadi lihat G sama F. Nah, ada rumus lagi misalnya di sini V FG berarti sama dengan selisih volume spesifik uap jenuh dengan volume spesifik cair jenuh. Contoh lanjutan sama saja. U kecil itu kan energi internal spesifik. Kemudian tinggal ganti aja F ini untuk cair jenuh, G untuk uap jenuh, begitu pula H untuk entalpi. Kemudian F-nya itu untuk cair jenuh, G-nya untuk uap jenuh. Selisihnya sama saja. Nah, ini jadi kalor laten, penguapan atau pengembunan. Kemudian daerah campuran cair uap. Jadi suatu keadaan terdapat pada fase campuran cair uap jika ini ya. Tadi ini sudah ada di tabelnya, kalian bisa lihat lagi. Jadi P sama dengan P saturasi. Jadi tekanan pada tekanan saturasi, kemudian T sama dengan T saturasi pada P tertentu, kemudian volumenya itu lebih besar daripada volume cair jenuh, lebih kecil daripada volume spesifik uap jenuh, dan seterusnya. Ini untuk tabel A4, jadi untuk campuran air uap, jika yang diketahui temperaturnya, jadi bisa dilihat di sini. Jika yang diketahui temperaturnya, karena ini mesti campuran air dan uap, maka di bawah 100 derajat Celcius ya. Jadi di sini 50, kita langsung bisa cari P saturasinya berapa, volume spesifiknya berapa, pada saturasi liquid atau cair jenuhnya berapa, kemudian pada uap jenuhnya atau VG-nya, spesifik volume atau volume spesifiknya berapa. Kemudian ini ada internal energi, U-nya tadi ya, U kecil, spesifik. Nah, ini ada F kecil, G kecil. Oh, ini ada FG, jadi evaporasi. Kemudian di sini saturated vapor atau uap jenuh. Kemudian ini entalpi yang tadi. Nah, ini dibagi-bagi yang tadi. Oke. Jadi ini evap yang di tengah ini adalah selisih dari kanan dan kirinya. Seperti itu. Lihat rumus pada slide sebelum. Kemudian tabel A5 ini campuran air dan uap jika yang diketahui P-nya atau tekanannya. Jadi kalau misalnya kalian praktikum di lab atau misalnya di pabrik atau industri, nanti kalian misalnya yang diketahui pressure-nya, maka diketahui sifat yang lainnya dari tinggal dibaca di tabel saja. Kemudian ingat state postulate, ini sudah kita bahas sedikit pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Pada suatu sistem kompresibel sederhana, untuk mendefinisikan suatu keadaan atau state, diperlukan dua sifat intensif yang independen. Untuk cair dan uap superheat, P dan T adalah dua sifat independen. Tapi pada kondisi saturasi, fase campuran cair uap, P dan T saling berhubungan. Seperti itu. Kemudian, sehingga pada fase campuran cair uap didefinisikan suatu sifat lagi, yaitu kualitas uap atau X. Nah, nanti pada slide selanjutnya kita akan definisikan lagi, jelaskan lagi apa itu, bagaimana perhitungan X. Nah, ini kualitas uap atau X. Waktu kemarin juga kalian ketika ujian tengah semester itu banyak yang juga menjawab di bawahnya X sama dengan 1, X sama dengan. Nah, kalau lebih pahamnya lagi, kalian bisa membaca ini, jadi lanjutannya dan grafiknya. Jadi, X sama dengan massa uap dibagi massa uap plus massa cair. Pada fase cair jenuh, X sama dengan 0.
karena cair jenuh itu cair semua, jadi uapnya kan nggak ada, maka dari itu X-nya sama dengan 0. Kemudian pada fase uap jenuh berarti kan uap semua, maka dari itu X-nya sama dengan 1. Kemudian pada campuran cair uap, karena itu campuran cair dan uap, maka dari itu di antara 0 dan 1. Pada fase cair dan uap superheat, X tidak didefinisikan. Jadi, kalau misalnya ada soal superheat, kalian tidak perlu mencari X-nya. Nah, ini kalau digambarkan diagramnya seperti ini. Jadi, di sini P atau T, pressure atau temperatur. Kemudian ini volume spesifiknya. Nah, di sini ada volume spesifik F, volume spesifik G. Kemudian ini gabungannya. Kemudian di sini misalnya AB dan AC. Jadi massa uap itu AB. Jadi dari sini ke sini. Kemudian jadi massa uap ini. Kemudian dibagi AC. AC ya massa uap ditambah massa cair di sini ke sini. Jadi gabungannya. Seperti itu cara membaca diagramnya. Kemudian daerah campuran cair uap untuk X dan P atau untuk X dan P atau T tertentu. Jadi ini ada perhitungannya. Jadi untuk V volume spesifik sama dengan volume spesifik pada cair jenuh ditambah X tadi ya kualitas uap dikali VG kurangi VF. Nah, VG ini net volume spesifik pada uap jenuh. Nah, ini pada cair jenuh. Ini kalian bisa ambil di tabelnya. Jadi kalau yang diketahui P-nya atau T-nya, kalian gampang saja cari V-nya. Nanti ada contoh soal yang kita akan bahas sama-sama. Ya, begitupun rumus U, jadi energi internal. Ini perhitungan rumusnya U sama dengan U subscript F ditambah X kualitas uap kali U FG. UFG tadi didapat dari sini ya, hampir sama. UG dikurangi UF. Kemudian entalpi spesifik sama dengan entalpi spesifik F atau uap cair jenuh ditambah X kualitas air HFG. Ini tadi rumusnya juga sama, selisih antara HG dengan HF. Kemudian P saturasi ini semua bisa dilihat di tabel A4. Kemudian T saturasi bisa dilihat di A5. Kemudian yang bawahnya F, subscript F, ingat untuk cair jenuh. Kemudian untuk G, itu untuk kondisi uap jenuh. Sampai sini sudah paham ya? Kalau belum paham, diulangin lagi, dilihat tabelnya lagi, dilihat rumus awalnya lagi. Apa itu F, apa itu X, apa itu G. Kemudian untuk daerah cair, kalau tadi kan daerah superheat, daerah campuran cair uap, kemudian ini untuk daerah cair. Ini kalian bisa lihat sendiri, lebih besar lebih kecilnya. Kemudian VUH untuk PT tertentu dilihat di tabel A7 karena ini hanya daerah cair. Atau menggunakan pendekatan V sama dengan V subscript F pada T tertentu. Kemudian U sama dengan U kurang lebih sama dengan ini ya. F subscript F berarti cair jenuh pada T tertentu. Jadi at T itu maksudnya pada temperatur tertentu. Nah, ini pada T tertentu, ini juga pada T tertentu. Contoh soal, berapakah temperatur saturasi air pada tekanan 50 kPa? Jadi di sini sudah kita tahu ini adalah saturasi air, berarti cair jenuh. Ini yang diketahui tekanannya 50 kPa.
Nah, karena di sini saturasi, jadi campuran air dan uap, kemudian yang diketahui adalah tekanan, maka dari itu digunakan tabel A5. Kalau tadi kalian ingat lagi tabel A4 itu kalau yang diketahui temperatur, kemudian A6 itu untuk superheat, dan A7 itu untuk cair, maka A5 adalah untuk tekanan. Nah, cara bacanya gini. Tadi tekanannya yang diketahui 50 kPa. Ini kan tekanan satuannya kPa. Oh, di sini 50 kPa. Berarti temperatur saturasinya berapa? Langsung diketahui 81,33. Kalau yang ditanyakan spesifik volume atau V kecil, nah, tinggal dilihat aja berapa. Ini internal energinya berapa, kemudian entalpinya berapa. Tapi di sini kan yang ditanyakan hanya uh, apa tadi, temperaturnya, maka langsung kita jawabannya 81,3 juta. Itu contoh. Jadi temperatur saturasi air pada tekanan 50 kPa adalah 81,3 derajat Celcius. Nah, itu contoh simpelnya. Kalau ditanyakan yang diketahui tekanan, yang ditanyakan temperatur. Contoh soal yang kedua, berapakah tekanan saturasi air pada temperatur 75 derajat Celcius? Nah, di sini yang diketahui temperatur, maka dari itu kita carinya tabel A4. Ya, jadi saturasi air berarti kan campuran air uap. Langsung cari mana 75 derajat Celcius, tekanannya berapa. Nah, langsung, jadi di sini kita cari langsung temperaturnya. Oh, tadi yang diketahui 75. Berarti saturasinya langsung dapat 38,58. Jadi jawabannya adalah tekanan saturasi air pada temperatur 75 derajat Celcius adalah 38,58 kPa. Atau kerjakan sendiri. Kemudian tentukan fase air pada P sama dengan 550 kPa dan T sama dengan 40 Celcius. Kemudian lihat tabel A5-nya. Kemudian pada P 550 kPa saturasinya itu adalah 155,48 derajat Celcius. Kemudian T itu sama dengan 170 derajat Celcius, maka lebih besar daripada temperatur saturasinya. Yang tadi dapat dari tabel kan ini, 155,48 derajat Celcius. Fase superheat atau dapat juga dengan mengecek tekanan saturasi. Jadi karena yang di soal itu lebih besar dari temperatur saturasinya, maka ini adalah fase superheat. Kemudian atau bisa lihat tabel A4. Jadi ini kan ada diketahui dua, bisa pressure, bisa juga temperatur. Kalau diketahui dari pressure, itu lihat A5, temperatur saturasinya ketemu 155,48. Kemudian ini juga kalau misalnya kita lihat dari temperatur, maka kita lihat tabel A4. Nah, dari tabel A4, 170 derajat Celcius itu diketahui P saturasinya itu 0,7917 MPa. Nah, dari sini padahal tadi sudah diketahui di soalnya 550 kPa atau 0,55 MPa kan. Maka dari itu ini P yang diketahui di soal itu lebih kecil daripada P saturasi. P saturasi yang tadi kita dapat. Maka dari itu fase air ini termasuk dalam fase superheat seperti itu. Jadi walaupun di soalnya itu tulisnya fase air, tapi kita cek dulu nih pressure sama temperaturnya itu berapa saturasinya ya. Jadi kalau misalnya saturasinya, kalau temperatur saturasinya yang ditemukan sekian, kemudian lebih kecil daripada temperatur yang di soal, berarti superheat. Kemudian
Kalau misalnya ini pressure-nya lebih kecil daripada lebih besar daripada yang di soal, berarti fase superheat. Jadi cocok dari dua pernyataan ini, maka fase air yang ini adalah fase superheat. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, lihat lagi tabel A5-nya dan tabel A4-nya. Kemudian kalian kerjakan sendiri. Kalau P itu P550 kPa, berapa temperatur saturasinya? T 170 derajat Celcius itu berapa P saturasi? Soal yang lain lagi nih, misalnya fase air pada P sama dengan 100 kPa dan T sama dengan 80 derajat Celcius. Kita lihat tabel A5. Kalau P-nya 100 kPa, itu T saturasinya 99,63. Nah, 99,63 itu lebih besar daripada 80. Berarti fasenya cair. Kemudian tentukan fase air pada P sama dengan 150 kPa dan T sama dengan 111,37 derajat Celcius. Kita lihat tabel A5. Tabel A5 karena yang di sini diketahui. Kalian bisa salah satu bisa cari yang mana? Boleh cari A5 boleh 4. Nanti dibandingkan T-nya itu bagaimana? Nah, ini kasusnya kalau misalnya T-nya itu sama, jadi T yang disoal dengan T saturasi itu sama dengan ya ini, maka fasenya campuran cair uap gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi kan ada fase cair, fase superheat, sama fase campuran cair uap. Dilihat nih kalau kalian lihat tadi definisi rumusnya apa saja. T lebih kecil, T lebih besar, T sama dengan itu masuk mana. Nah, kalau fase cair itu T-nya lebih kecil daripada T saturasi. Kalau fase campuran cair uap itu T sama dengan T saturasi. Kalau yang tadi fase superheat, T lebih besar daripada T saturasi. Ini bisa kalian kerjakan dulu sendiri, nanti ada jawabannya di belakang, kita akan bahas sama-sama. Lengkapi tabel berikut untuk air. Jadi ini ada 100 kPa, diketahui pressure-nya, diketahui temperaturnya, volume spesifiknya berapa, X-nya berapa. Nah, X-nya ini bisa dari tabel, bisa kalian hitung mandiri. Kemudian ambil 100 pressure-nya, kemudian volume spesifiknya 2, sampai P-nya 1, X-nya 0,3, B1 50. Nah, sekarang kita jawab satu persatu dari 2,4 padu yang A tadi. Diketahui P sama dengan 100 kPa, T sama dengan 250 derajat Celcius. Kita bisa cari dari tabel A4 bisa A5 ya. Kita ambil misalnya tabel A5. Kalian bisa cari tabel A5. Kemudian P saturasi 100 kPa itu didapatkan 99,63 derajat Celcius. Nah, kalau T saturasinya, kemudian kita gambarkan dulu T sama dengan 250 derajat Celcius, 99,63 untuk saturasinya. Lebih besar mana nih? Nah, ternyata lebih besar T yang ini yang dalam soal dibandingkan T saturasinya. Maka dari itu, ini adalah fase superheat. Nah, tadi kan di soal cari X. Nah, karena X-nya itu di superheat itu tidak ada X, maka X itu tidak perlu ditentukan. Ya, jadi kesimpulannya X tidak perlu ditentukan. Kemudian volume spesifiknya bisa, kali ini superheat ya. Kalau di soal ini sudah superheat. Tadi ditanyakan volume spesifik, dari itu langsung dilihat tabel A6. Tabel A6, kemudian P sama dengan 0,1 MPa atau 100 kPa, T sama dengan 250 derajat Celcius, yaitu volume spesifiknya sekian. Ini sudah ada di tabel, jadi kalian tidak perlu hitung lagi. Langsung cari di tabel. Kemudian yang soal B, ada 100 kPa, volume spesifiknya 1,2. Nah, kita cek fase airnya dulu, tabel A5, karena yang ditahui tekanannya ya. Jadi pada 100 kPa
itu volume spesifiknya sekian untuk F-nya, F kecil atau cair jenuh. Sedangkan untuk uap jenuhnya untuk 100 kPa adalah sekian. Kemudian sedangkan di soal itu V-nya adalah 1,2 meter kubik kilogram. Jadi pasti ya lebih besar. V ini lebih besar daripada cair jenuh, tapi lebih kecil daripada uap jenuh. Maka dari itu, karena ini V-nya itu di antara cair jenuh dan uap jenuh, maka dari itu disebut fase campuran cair uap. Jadi dari sini udah berarti nggak usah cari A6 dan A7 karena sudah campuran cair dan uap. Kalau tadi yang A itu kan diketahui fase superheat, maka dari itu tabelnya pindah ke tabel superheat. Kalau ini karena sudah diketahui campuran cair uap, ya udah tabelnya di A5 atau A4. Kemudian tes saturasinya ketemu 99,63. Kemudian dari sini bisa dihitung X-nya. Kalau X itu kan dihitung sendiri seperti ini. Jadi tadi rumusnya massa kualitas uap sama dengan massa uap dibagi massa uap plus massa cair. Kemudian soal yang ketiga yang tadi ada di tabel itu yang C. Kalian mungkin sudah bisa mengerjakan sendiri ya. Jadi ini hanya caranya dibolak-balik saja. Jadi ini kalau diketahui P-nya, kalau yang diketahui X-nya. Kalau sudah diketahui X-nya, berarti otomatis ini adalah campuran cair jenuh. Kemudian dari P ini bisa cari T saturasinya, ketemu 99,63. Kemudian tabel A5, V-nya dibandingkan ini untuk VF-nya atau cair jenuh, ini gas jenuh. Kemudian dimasukkan rumusnya, V sama dengan kalian buka lagi rumusnya, ini VF ditambah X, X-nya yang tadi ya, kualitas uap, kemudian dikalikan VG kurangi VF, atau tadi di rumus juga V subscript GF, itu ya selisih tadi VG dikurangi VF. Nah ini ketemu volume spesifiknya. Itu caranya. Oke, selanjutnya adalah kita menjawab yang D di sini. Untuk menjawab yang D, jadi P sama dengan 100 kPa atau kilopascal, kemudian ketahui juga temperatur. Kita diminta cari volume spesifiknya dan dicari X-nya. Jadi pertama kita harus menentukan dulu ini fase apa. Ketika kita lihat tabel A4 atau A5, bisa dicari di situ. Nah, yang dibandingkan misalnya temperatur saturasinya di sini ketemu 99,63. Jadi temperatur saturasinya ternyata lebih besar daripada temperatur yang diketahui, maka termasuk fase cair. Nah, fase cair itu bisa menggunakan tabel A7, atau kalau misalnya tabel A7 tidak ada, bisa menggunakan tabel A4, dan untuk volume spesifiknya, kalian bisa lihat slide sebelumnya, volume spesifik untuk fase cair itu kurang lebih sama dengan atau disamakan dengan volume spesifik pada saat cair jenuh. Jadi bisa seperti ini. At T, kalau tadi kan diingat lagi di rumusnya itu volume spesifik sama dengan volume spesifik pada cair jenuh pada temperatur tertentu atau at temperatur. Nah, di sini yang diketahui 80 derajat Celcius. Kalian lihat tabel A4, kalau 50 derajat Celcius itu volume spesifik untuk cair jenuhnya berapa. Nah, ini diketemui 0,001012. Kemudian karena ini fase cair, X tidak perlu ditentukan. Jadi dia X itu hanya untuk kalau campuran cair gas.
Oke, itu tadi contoh pengerjaannya kalau dalam bentuk soal tabel. Jadi sudah diketahui langsung pressure sama temperaturnya atau tekanan dan temperaturnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mengerjakan soal berupa soal cerita? Ya sama saja, tinggal dicari apa yang diketahui. Contoh di sini contoh soal 2.5. Jadi ada sebuah tank berisi 50 kg air yang cair jenuh. Jadi cairan jenuh pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian tentukan pressure dan volume tank tersebut. Di sini diketahui suhunya 90 derajat Celcius. Jadi tinggal mudah saja kita cari tabelnya. Jadi tabelnya A4 karena sudah diketahui temperaturnya. Kita langsung cari di sini 90 derajat Celcius. Kemudian otomatis pressure-nya adalah 70,14. Kemudian volume spesifiknya pada saat berupa cair jenuh adalah 0,001036. Jadi kita tulis temperatur pressure atau tekanan saturasinya adalah 70,14 kPa atau kilopascal. Kemudian tadi VF-nya adalah 0,001036. Jadi volume tanknya adalah V sama dengan M kali volume spesifik. Jadi kan kalau volume spesifik itu kan volume dibagi massa. Jadi ini tinggal dikalikan silang saja. Jadi volume sama dengan massa dikali volume spesifik cair jenuh sesuai dengan pertanyaannya di sini yang diketahuinya. Jadi 50 kg massanya dikali yang tadi diketahui 0,1036 sama dengan 0,0518 meter kubik. Jadi ketemu jawabannya, pressure-nya atau tekanannya adalah 70,14 diketahui dari tabel, kemudian volume tanknya juga bisa dihitungkan. Contoh soal yang lain, suatu alat silinder pistol volumenya adalah 1 meter kubik berupa uap dan air jenuh. Kemudian tekanannya 1,25 bar. Tentukan temperatur dari uap tersebut dan massa uap di dalam silinder. Jadi yang diketahui di sini adalah 1,25 bar atau tekanan. Jadi dari tabel A5 kita tahu di sini adalah 0,125. Jadi 1,25 bar itu sama saja 0,125 kPa. Kemudian temperaturnya di sini sudah kita cari di tabel 105,99. Jadi temperaturnya sudah diketahui. Kemudian di sini kan pertanyaan adalah saturated vapor atau uap jenuh. Jadi di sini kita juga carinya saturated vapor atau V grep G 1,3749. Nah, di sini kita tulis lagi temperatur saturasinya, kemudian VG-nya. Nah, cari massa tadi tinggal dikalikan silang saja, M sama dengan V dibagi volume spesifik uap jenuh. Jadi pertanyaannya soalnya ada 1 meter kubik dibagi 1,3749 dapat dari sini. Hasilnya adalah 0,7273 kg. Jadi temperaturnya sudah tadi dijawab, kemudian massanya juga sudah dijawab. Begitu caranya. Ya, kemudian volume spesifik air dalam bentuk cair pada temperatur tetap dapat dianggap konstan untuk rentang perubahan tekanan yang besar. Itulah sebabnya zat cair dianggap sebagai bersifat incompressible.
Jika tidak terdapat tabel cair, maka untuk mendapat sifat air dalam fase cair dapat digunakan data kondisi cair jenuh pada temperatur yang sama atau tabel E4. Kayak tadi ya, soal 2.4D, itu tadi juga kita pakai tabel A4. Kemudian Y itu bisa berupa formal spesifik, kemudian internal spesifik, atau enthalpy spesifik, sama dengan Y pada cair jenuh pada temperatur tertentu. Nah, itu saja kita telah mempelajari sampai saat ini sudah tabel sifat tadi ya kita sudah pelajari. Silakan kalian latihan sendiri bagaimana cara-cara mengerjakan atau cari-cari soal supaya nanti bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk pekan depan, maksudnya setelah materi yang selanjutnya, berarti setelah libur lebaran, kita akan mempelajari gas ideal. Kemudian kita cukupkan kali ini saja pertemuan materi hari ini. Marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di video, kemudian menit keberapa yang ingin ditanyakan, atau bisa di Google Classroom, atau bisa jawab di saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.